sama sekali nggak record. Nah ini dia. Jadi aku tuh belum terbiasa sama sekali ya untuk apa ya, daily vlog gitu kan. Biasanya kalau kayak YouTuber yang udah terkenal gitu kan, kayak mau lakukan aktivitas apapun dia kayak harus ngeluarin kamera gitu kan, buat ngevlog aja gitu, atau mungkin dokumentasi dia gitu. Nah aku tuh belum bisa gitu. Jadi kayak momen-momen saat aku sadar aja kayak, ini kayaknya bagus nih kalau di videoin, paling masih begitu-begitu doang gitu. Jadi seharian ini, sebentar, ini tidak ada yang buka pintu. Halo. Nah bapaknya. Mari Pak. Jadi seharian ini aku itu sama sekali nggak ada nge-tag video. Jadi ini baru ini sekarang sekitar jam setengah 5 ya, setengah 5 sore. Ini aku baru nge-tag. Jadi mungkin kita sedikit ngobrol-ngobrol aja ya. Mungkin aku bakal cerita sedikit pengalamanku ya, pengalaman D1 D2 ini ya. Gimana aku bisa ngeditnya juga, terus bisa sekaligus kerja juga, mungkin makan waktu di jalan juga gitu kan, jemput istri lagi gitu kan, terus badmintonan lagi. Jadi memang apa ya, yang setauku ya, kalau memang dari teman-teman kayak anak konten kreator, mereka itu kan istilahnya sama kayak programmer lah jatuhnya kan. Jadi apa itu tidur gitu loh, kasarnya begitu. Jadi mereka itu ya kalau memang mereka butuh sesuatu atau pengen mencapai target sesuatu, mereka ya kurangin waktu mereka istirahat gitu. Jadi istirahat di sini tuh nggak 100% ngurangi waktu tidur ya. Jadi kadang orang-orang itu nggak sadar gitu loh, saat istirahat itu misalnya kita nge-scroll Instagram gitu kan, atau Facebook atau apalah sosial media gitu kan, atau lihat-liatin status orang. Nah itu sebenarnya adalah waktu istirahat. Jadi itu sebenarnya adalah itu adalah waktu istirahat. Jadi orang itu nggak sadar gitu kan. Kadang juga saya gitu mesti mikirnya. Jadi sekitar setengah jam, 15 menit sampai setengah jam gitu, itu kadang hanya kayak nge-scroll gitu, nggak jelas. Nah itu udah ngabisin waktu gitu. Nah kalau saya, pengalaman saya sih, jadi selama 3 hari ini intensitas saya nge-view status orang itu dalam 3 hari itu mulai berkurang gitu. Jadi saya nge-scroll status orang, ngeliatin story orang gitu, ini dalam 3 hari ini tuh berkurang. Jadi saya ngurangin, nggak 100% saya ngurangin jam tidur, tapi memang jam tidur saya sedikit berkurang, tapi bukan terganggu gitu ya, sedikit berkurang. Biasanya setelah menikah ini saya tidurnya itu rata-rata 6-7 jam. Nah dalam 3 hari ini waktu tidur saya itu berkurang. Hari pertama kalau nggak salah, hari pertama 6 jam kali ya. Hari kedua itu udah mulai 5 jam mungkin ya. Nah tadi pagi nih itu yang beneran ini sedikit. Jadi saya baru tidur tengah 4 itu jam 6-an itu udah bangun gitu. Jadi mungkin tidur hanya hampir 3 jam. Sebenarnya saya itu udah bukan karena ini ya, bukan karena ngedit. Oke, saya tekankan lagi, sebenarnya itu bukan karena ngedit ini, tapi memang karena ada kegiatan lain. Jadi memang waktu saya berkurang istirahat itu mungkin hanya sekitar 1 jam, 1-2 jam lah gitu. Tapi ya it's okay, nggak masalah. Saya tetap bisa ngelakuin kegiatan gitu kan, tetap bisa badmintonan malam. Saya bisa badmintonan sampai jam 11-an, sampai jam 12, nggak terganggu juga. Terus habis itu saya bersih-bersih ngedit, itu nggak terganggu juga ya. Cuman pada saat ngedit itu apa ya, kadang yang belum maksimal itu moodnya gitu kan. Mood ini kan berpengaruh ke kemana aja sih ya menurutku ya. Jadi nggak cuman dunia apa ya, editing doang gitu. Jadi mood itu ya, kalau orang mau ngoding juga biasanya harus mood-moodan, orang mau ngedesain juga pasti harus mood-moodan. Bahkan orang yang main game juga kadang mood-moodan gitu kan. Streamer itu kan mereka mood-moodan gitu. Ya itu sih, cari mood itu agak susah. Jadi satu ketika misalnya moodnya agak bagus ya, mungkin kita bisa ngeditnya itu lebih apa istilahnya ya. Kalau yang saya rasa sih ya, kalau saya moodnya bagus, hasil editannya itu lebih apa ya,
editannya sedikit kompleks, tapi saya nggak merasa capek gitu. Itu aja sih bedanya kayaknya. Kalau yang aku rasain sih, nggak tahu sih kalau teman-teman gimana. Jadi kayak aku udah ngedit berjam-jam, mungkin 4-8 jam misalnya gitu ya. Aku udah ngedit sampai 4-8 jam, tapi aku nggak gitu ngerasa capek gitu. Itu biasa kalau moodnya lagi bagus. Tapi kalau moodnya lagi kurang gitu misalnya kan, itu kayak ngedit baru berapa menit aja, itu kayak wah, kok kayaknya bosan gitu. Jadi kayak hanya tinggal cut aja gitu. Nah tapi memang yang saya lakukan sekarang ini untuk challenge ini memang bisa dibilang hanya cut ya. Jadi momen-momen yang bagus, yang saya rasa bagus ya, momen yang saya rasa bagus itu saya cut ya. Udah tinggal saya satuin, saya kasih musik, saya bikin transisi, kurang lebih seperti itu. Tapi memang ya itu juga butuh ini juga sih, butuh waktu juga walaupun sesimpel itu. Karena kan ya saya nggak sepro itu juga gitu, kecuali mungkin emang emang tugas utama saya di situ, saya cari duit di situ, mungkin ya mungkin bisa ngedit lebih cepat sih. Belum lagi terkendala kalau ngerender itu lama banget. Ngerender satu video itu kayak kemarin tuh bisa sampai 5 jam. Terus kemarin saya nggak pakai, video kedua saya nggak pakai color grade sama sekali, jadi itu mentah dari kameranya, itu kena 3 jam gitu. Nah video day ketiga itu saya bahkan tidak bikin render at maksimum depth, itu enggak. Jadi mungkin nggak tajam, ya udahlah gitu. Yang penting apa sih, supaya apa sih bawa kendaraan kayak gitu tuh, supaya apa gitu loh, supaya jago. Ya udahlah, nggak usah dibahas ya. Jadi gitu aja, mungkin saya sekedar cerita aja ya, ini sambil saya jemput istri ya. Intinya yang saya rasakan dari challenge ini ya, mungkin saya semakin refreshing lah gitu lah ya. Jadi kayak dulu tuh pernah ngedit waktu di masa-masa awal, kayak waktu video Pia di Solo kayak kemarin kan, itu diingatin sama Mbak Nuno ya, aku nonton loh mas videomu waktu di Solo. Wah, jadi aku kayak wah ternyata memang masih ada gitu orang-orang yang masih nonton gitu kan ya, walaupun hanya 1-2 orang, atau bahkan ada juga yang datang hanya untuk giveaway-nya. Mungkin kedepannya saya agak tidak bikin giveaway kali ya, karena yang saya dapat itu jadi kayak orang yang pamrih gitu. Jadi kayak bukan temen yang pengen ngasih solusi, bukan temen yang bisa diajak diskusi, bisa diajak silaturahmi gitu. Jadi yang datang itu ya teman, orang-orang yang butuh hadiah doang gitu kan, hanya ngejar-ngejar doang. Kurang gitu kan ya. Kalau menurut saya sih kurang, kalau menurut yang lain ya monggo lah gitu. Jadi mungkin saya agak sedikit ngerubah ya. Jadi gini sih, yang saya giveaway itu ini bukan pembelaan atau gimana ya. Jadi yang memang saya giveaway itu adalah memang barang-barang yang tidak saya pakai. Kan daripada sayang nih ya, kenapa nggak saya bikin giveaway gitu. Karena gini, kalau memang lah saya ngasih langsung ke orang ya, mungkin beberapa ada yang langsung saya kasihin ke orang. Tapi kan kayak kemarin tuh headphone gitu kan, itu kayaknya barang-barang yang menurut saya dulunya saya pikir ini bisa ngedongkrak view nih gitu kan. Memang iya, waktu saya nge-live stream itu kemarin ngedongkrak sih, view itu kedongkrak. Ada yang pernah sampai view-nya itu sampai 10 gitu kan saat live. Itu udah lumayan banget sih, sampai 10 sampai belasan. Itu yang nge-view 4 orang aja dulu tuh udah wah. Terus saya bikin giveaway gitu kan, apalagi saya bikin lagi giveaway cash kemarin sampai belasan sih pernah. Itu banyak banget bukan banyak banget sih, banyak lah orang-orang yang pengen datang itu cuman karena giveaway-nya. Nah menurut saya memang dari dulu saya udah yakin itu salah sih. Itu kan cara instan yang nggak bener sih gitu kan, giveaway ya. Itu menurut saya loh ya, menurut saya itu adalah cara instan yang nggak bener gitu kan. Kecuali memang public figure gitu kan, atau mungkin dari acara TV tertentu mau ngelakuin giveaway ya monggo gitu. Tapi kalau saya pribadi itu kan sudahlah pasti gitu kan, kalau saya nge-giveaway itu hanya untuk mendapatkan perhatian gitu kan.
Beda sama orang-orang yang udah dapat perhatian orang, dapat perhatian masyarakat. Mereka kan udah jadi public figure gitu kan. Kalau mereka mau giveaway ya itu berarti ya bonus lah istilahnya gitu, bonus bagi yang nonton gitu kan, karena memang yang nonton itu juga udah banyak gitu, jadi dia udah punya banyak subscribers. Beda gitu sama aku. Nah makanya kayaknya aku ngerasa kayaknya enggak deh kalau bikin giveaway lagi, kayaknya enggak deh. Mending aku kayaknya kembali ke dulu. Walaupun misalnya aku upload hanya misalnya barang-barang yang aku beli, terus aku review, terus kayak perjalananku, terus aku upload, kayaknya mending gitu sih. Soalnya kayak kemarin tuh yang video unboxing TV itu lumayan, yang view 6.000. Terus unboxing beli Samsung Note 9 itu yang nge-view lumayan 28.000, beli ROG 30 ribuan. Lumayan. Jadi menurutku mungkin ada aja yang sebenarnya yang konten yang aku bikin itu bisa aja sebenarnya diterima sama masyarakat gitu kan. Jadi nggak semuanya harus giveaway baru masyarakat terima gitu kan, masyarakat datang gitu, tapi ada aja ternyata. Nah itu sih, itu jadi motivasi sih, jadi motivasiku mungkin ke depannya untuk dibilang, sebenarnya kalau dibilang nggak butuh duit dari YouTube ya naif ya, itu bohong ya, hal yang bohong. Tapi kalau dibilang bukan tujuan utama, ya mungkin saya bisa bilang itu, saya berada di posisi itu. Jadi YouTube itu bukan tujuan utama, karena orang mikir nih, orang pada nanya juga sih, ini Bang kenapa sih kok abang bisa giveaway? Padahal itu belum ada AdSense-nya gitu. Jadi ada aja orang yang tahu. Dengan subscriber segitu tuh, dengan view yang segitu juga, itu nggak ada AdSense-nya cuy. Tapi ada juga orang yang mikir 2.500 subscribers itu AdSense-nya tuh udah sampai nggak tahu kapan gitu kan, udah sampai bisa beli mobil gitu. Ada juga yang mikir seperti itu gitu. Nah, jadi sebenarnya memang YouTube saya itu sama sekali belum menghasilkan. Nah, kenapa saya bisa ngasih giveaway, ngasih hadiah itu ya? Sebenarnya balik lagi ke ada mungkin ke kepribadian saya, terus balik lagi ke itu tadi, barangnya memang nggak terpakai. Kalau memang saya bikin begini mungkin lebih seru. Awalnya saya mikirnya seperti itu, mikirnya itu kayak ya udahlah coba kita hadiahin gitu. Jadi dulu sebelum ada konten-konten giveaway yang merajalela ini kayaknya mobil yang kemarin nih. Jadi sebelum banyak konten giveaway yang merajalela ini sekarang, dulu kan saya juga tahun 2016 waktu ke Jepang itu saya udah bikin konten. Saya nanti bakal kasih kaos Jepang ini bagi subscriber saya, gitu kan. Jadi bagi orang yang bukan, saya bilang bukan subscriber, bukan pengikut ya. Jadi partner lah istilahnya. Partner apa sih? Pokoknya orang yang berkontribusi lah, orang yang punya kontribusi dalam channel ini gitu kan. Saya kan udah bilang tuh di videonya, ini bakal saya bagiin. Nah itu jauh-jauh sebelum ada konten-konten giveaway ini gitu, gue bodong lah apalah, itu kayaknya masih jauh banget. Jadi memang dari dulu saya tuh udah pengen niat memberi. Kalau memang kita lagi misalnya ya kita lagi dapat rezeki gitu kan, kayak kemarin tuh saya ke Jepang itu gratis, itu kan itu kan reward dari kantor gitu kan. Jadi ada uang makannya istilahnya ya, uang jajan lah gitu kan, uang jajan selama kita di Jepang. Itu aku belikan kok nggak salah kemarin berapa puluh kaos gitu ya. Nah itu semua, bahkan kurang sih, itu semua aku belikan untuk hadiah gitu. Serius. Jadi aku itu sama sekali, nih kalau kalian nggak percaya mungkin kalian bisa cross check ya, cross check sama teman-teman ya, teman-temanku. Jadi aku sama sekali itu karena aku pikir ini adalah hadiah, dan kenapa sih nggak aku kasih aja semua gitu. Toh bukan aku bilang aku nggak butuh duit, tapi kayaknya Tuhan tuh masih ngasih rezeki deh dari jalur yang lain. Kayaknya ini tuh jalur Tuhan. Ini jadi berat bahasanya. Pokoknya ini tuh kayak ini tuh dari Tuhan gitu loh. Tuhan bilang kasih ke yang lain gitu. Jadi melalui aku gitu. Ya walaupun bentuknya nggak besar, nominalnya nggak banyak, tapi kan kalau menurutku pribadi, Tuhan itu kayak bilang ya kamu kan udah dapat bagianmu. Nah ini tolong kasih ke yang lain gitu.
uang jajan gitu kan, ya lumayan, nominalnya lumayan, bisa sampai beli puluhan kaos sama gantungan kunci dan segala macem. Lumayan, karena memang itu saya habisin, bahkan kurang. Jadi saya masih pakai duit dari kantong saya juga gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa itu. Nah, jadi sebenarnya kenapa saya bikin awalnya itu konten giveaway itu ya, itu memang karena saya senang aja sih, senang berbagi. Kalau memang saya rasa itu tuh rezeki dari Tuhan gitu, dan seharusnya itu saya ngedapetin itu sepenuhnya gitu. Ya salah satu contohnya itu, jadi kayak headphone itu juga saya dapat karena saya juara PUBG gitu kan. Ada PUBG, turnamen PUBG 17-an di kantor. Saya ngerasa itu ya, kemarin saya cuman hanya modal sebagai koordinator doang gitu kan, koordinator, terus main juga kalah gitu, yang menang juga yang menangin orang lain gitu kan. Saya pikir ya aduh, kayaknya ini nggak 100% milikku deh gitu kan. Balik lagi ke ke pribadiku sendiri, karena aku itu ngerasa ya mungkin nah itu dia, Tuhan itu ngasih itu supaya aku tuh tahu bersyukur aja gitu. Karena yang sepengalamanku ya, semakin banyak aku memberi, semakin banyak juga aku mendapatkan. Kalau menurutku ya seperti itu. Karena apa ya, ini aku agak sedikit cerita tentang inilah ya, tentang pengalaman hidup lah. Pengalaman hidup bos ya. Jadi ini sedikit cerita, walaupun mungkin ya orang ngerasanya iya biasa gitu kan. Saya pernah ke gereja, mungkin saya langsung bilang aja, saya pernah ke gereja dan nominal persembahan saya itu bisa saya bilang itu relatif sedikit gitu kan. Terus satu ketika saya ngerasa kayaknya saya harus ngasih lebih deh, karena memang apa ya, Tuhan itu baik banget gitu. Karena aku pikir ya, aku pengeluaran juga nggak gitu besar kemana-mana gitu, sementara Tuhan udah ngasih aku berkat gitu kan. Nah, satu ketika aku ngasih bukan perpuluhan ya, persembahan ini. Sebentar. Satu ketika aku ngasih lah persembahan yang ya menurutku itu lebih dari biasanya, yang biasanya aku ngasih. Terus kayak nggak lama gitu, kayaknya ada aja cara Tuhan itu untuk ngembaliinnya gitu loh. Bahkan dikembalikannya berkali-kali lipat. Semakin aku senang, aku juga pada saat aku memberi itu kayaknya hati itu kayak enak gitu. Kayak ada aja kepuasan sendiri ya, kepuasan dari dalam diri sendiri sih. Aku ngerasa kok kayaknya ini enak gitu, tentram gitu hati gitu kan. Ya makin lama saya rasa loh, kok Tuhan malah makin baik gitu. Contohnya kayak saya kemarin yang dulunya mungkin ngetes BUMN udah sampai tahap akhir, malah nggak masuk gitu kan. Tapi setelah lama kelamaan saya ya itu tadi saya bilang, mungkin karena saya memberi, hati saya juga jadi ini ya, faktor hati gitu ya. Jadi hati dan pikiran saya mungkin udah lebih jernih gitu ya. Ya puji Tuhan lulus gitu ke salah satu BUMN yang mungkin nggak saya ambil, jadi saya ada di BUMN ini juga sekarang. Ya saya rasa sih begitu. Jadi memang apa ya, kalau saya pribadi sih ya, melakukan hal-hal yang menurut saya menyenangkan hati saya gitulah, tanpa merugikan orang lain. Sebisa mungkin kita senang, orang lain juga senang. Kalau ada kalau nemu ya pasti nemu. Cuman ya kadang mungkin ada yang melihat senang itu hanya dari materi gitu kan. Tapi nggak semua juga sih menurutku. Ya pokoknya intinya itu sih, aku kayak ngerasa aku melakukan hal yang senang, aku yang melakukan yang ku senangi gitu kan. Hatiku juga makin makin ya nggak ada beban gitu. Ya menurutku itu ya jadi nilai plus aja sih, nilai plus dalam hidup. Jadi kalau aku mau ngelakuin apapun kayak udah gitu, kayak nggak ada beban gitu. Itu jadi mungkin kalau ngelakuin ada mungkin kayak tes ataupun
apa ya, misalnya kalau ada dalam masalah gitu. Jadi kita itu kayak lebih berpikir itu kayak lebih jernih aja, lebih enak aja. Percaya deh. Ya, iyalah. Kasih yuk. Wah. Bahkan mbaknya aku udah ngasih, dia masih ini ngelap. Wah, makasih loh mbak. Oke. Ya, ya udah nggak apa-apa lah, walaupun nggak seberapa jumlahnya, paling nggak apa ya, ya gitulah. Yang penting dia ini sih, kalau menurutku ya, setiap pekerjaan selama dia memang ngelakuin itu, dia kayak tadi tuh dia ngelakuinnya juga kan dengan senang, bisa kita bilang ya itu dia dengan ikhlas lah gitu kan. Dia nggak menuntut dapat duit langsung cabut gitu kan. Ya, bagus, itu aku senang. Makanya tadi gitu ngasih cuman 1.000 perak, kayak aduh, kayaknya dia butuh deh gitu kan. Mungkin dia punya anak yang harus jadi ini juga kan, dikasih makan gitu. Tapi nggak apa, semangat, Tuhan berkati. Oke, gitu sih gitu. Jadi mungkin kedepannya, kesimpulannya dari konten ini ya, konten-konten giveaway itu mungkin udah nggak ada lagi lah ya. Nggak ada untuk orang-orang yang hanya datang terus apa istilahnya, datang ya hanya untuk dapetin giveaway-nya terus nge-unsubs gitu. Enggak lah, karena aku lihat dari trafficnya gitu, saat orang itu butuh ya dia ngelihat juga Instagramku, tapi saat enggak aku di unfollow gitu. Kalau aduh ya gitu sih ya, namanya juga ini ya, netizen ya. Nggak apa-apa sih, manusiawi benar nggak ada masalah benar. Cuman memang ya saya memilih untuk tidak melakukan itu gitu. Oke, semua aman.